Hai, Assalamualaikum sahabat sosial. Bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan segala aktivitas dimudahkan. Karena berhubung di beberapa daerah bantuan sosial yaitu BPNT sudah cair, maka di video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu bantuan reguler pemerintah yang satu ini. Yaitu bantuan pengganti rastra atau raskin yang disalurkan secara non-tunai. Bagaimana penjelasannya? Simak terus videonya. Oke sahabat sosial, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin mengajak kalian untuk menyumbangkan like pada video ini serta men-share informasi ini. Teruntuk kamu yang baru gabung, silahkan subscribe dulu. Nyalakan semua tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi update setiap kami mengupload video. Sudah? Terima kasih. Nah, sahabat sosial, seperti janji saya bahwa saya akan mengulas salah satu bantuan reguler pemerintah yang satu ini, yaitu bantuan pangan non-tunai atau disingkat dengan BPNT. Nah, BPNT karena sudah cair, harusnya sahabat sosial sudah bisa memanfaatkan bantuan yang satu ini. Nah, namun masih banyak sahabat sosial juga yang belum tahu BPNT itu bantuan apa. Nah, sahabat sosial, untuk kamu yang belum tahu bahwa bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM atau masyarakat setiap bulannya melalui mekanisme atau sistem akun elektronik. Nah, sahabat sosial, untuk memperoleh atau mencairkan bantuan ini pastinya dengan menggunakan kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera yang seperti ini. Nah, seperti yang saya maksud tadi bahwa penyalurannya melalui mekanisme akun elektronik yang ada di KKS sahabat sosial sekalian. Kalau sahabat sosial sudah punya kartu KKS, berarti sudah pastinya pernah mendapatkan bantuan ini. Karena bantuan ini sudah disalurkan setiap bulan. Seperti Rastra kemarin, bantuan ini juga disalurkan setiap bulan. Namun perbedaannya apa? Nah, bantuan ini tidak hanya menjamin kebutuhan beras sahabat sosial sekalian, karena dalam bantuan ini juga diharapkan memenuhi kebutuhan gizi yang lain seperti telur, daging, sayur, dan lain sebagainya. Nah, dan bantuan ini disalurkan bisa di pasar, di toko, atau di warung yang sudah ditunjuk oleh pemerintah maupun himbara. Gunanya agar barang yang disalurkan itu bisa menyesuaikan harga pasar. Jadi jumlah nominal bantuan ini itu sudah mencapai 200.000 per bulannya yang sudah 2 kali mengalami peningkatan. Jadi awalnya hanya 110.000, lalu 150.000 hingga tahun 2020 ini mencapai 200.000 per KPM atau per keluarga. Nah, selain non-tunai, bantuan ini juga diharap bisa membiasakan sahabat sosial untuk menabung. Karena sistem penyalurannya itu tergantung kebutuhan sahabat sosial sekalian. Misal minggu ini sudah pencairan, tapi sahabat sosial hanya membutuhkan beras 5 kg dan telur 1 rak, berarti yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu bisa 100.000 misalnya. Nah, dan minggu selanjutnya sahabat sosial bisa memanfaatkan lagi 100.000-nya. Nah, tapi ingat, bantuan ini tidak bisa disalurkan atau dicairkan cash atau dicairkan dengan uang, karena bantuan ini hanya bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan atau dapur sahabat sosial sekalian. Jadi selain dari beras, telur, daging, atau sayur, itu tidak bisa dicairkan. Penyaluran bantuan pangan secara non-tunai lewat bantuan pangan non-tunai ini mengacu pada 4 prinsip umum. Jadi punya prinsip yaitu pertama, mudah dijangkau dan digunakan oleh sahabat sosial sekalian. Yang kedua, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan. Kapan dan berapa banyak yang dibutuhkan, juga termasuk kebebasan memilih jenis-jenis bantuan apa saja.
Misalnya hanya butuh telur, hanya butuh daging. Yang jelas itu berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program bantuan pangan non tunai ini. Yang ketiga, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani sahabat sosial sekalian. Yang keempat, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM atau sahabat sosial sekalian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT yaitu pertama, meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai yang digagas oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif. Yang keempat, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dan yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha-usaha mikro kecil di bidang perdagangan. Nah, walau demikian, sahabat sosial, bantuan ini belum bisa mengcover seluruh warga Indonesia. Jadi jangan heran kalau misalnya beberapa dari sahabat sosial yang sudah menonton video ini itu belum pernah mendapatkan atau belum pernah merasakan salah satu bantuan ini. Karena bantuan ini baru menyasar 15 juta penerima yang kabar baiknya tahun depan masih bisa dipastikan akan berlanjut. Berbeda dengan bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan khusus COVID-19 atau bantuan corona, BLT, bantuan sosial tunai atau BST yang penganggarannya baru sampai bulan Juni tahun 2021 mendatang. Jadi BPNT ini bisa dipastikan akan terus bergulir sepanjang tahun 2020. Karena bantuan ini bukan bantuan khusus, melainkan bantuan reguler pemerintah yang sudah dicairkan sebelum corona melanda Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, sejak kapan bantuan ini dimulai? Sebagaimana arahan Presiden Bapak Jokowi pada rapat terbatas tentang program Raskin pada Juli tahun 2016, penyaluran Raskin atau beras sejahtera, penyaluran Raskin itu akan diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran dari program bantuan ini, sehingga bantuan sosial dan bantuan subsidi ini akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Resminya sistem baru ini, penyaluran bantuan pangan ini itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Bantuan sosial non tunai ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Jadi program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Nah, bagaimana sahabat sosial? Bisa dipahami? Bagi kalian yang sudah merasakan bantuan ini, tolong segera dimanfaatkan karena kabarnya bantuan pangan non tunai ini itu sudah cair di beberapa daerah. Semoga di daerah sahabat sosial juga demikian. Nah, kalau boleh kita absen dulu daerah mana saja yang sudah menyalurkan bantuannya atau daerah mana saja yang belum menyalurkan bantuannya, tolong ditulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum pernah mendapatkan bantuan ini, tidak usah khawatir karena kalau kamu merasa layak untuk menerima bantuan yang satu ini, bisa langsung mendaftarkan diri untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena setelah kalian masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, ini baru bisa berpeluang untuk mendapatkan bantuan reguler yang satu ini. Caranya bisa langsung klik video saya yang satu ini, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, cukup dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai dan suka tentang informasi ini, silahkan menyumbangkan like-nya. Kalau tidak suka ya juga tidak apa-apa, tapi tidak perlu mengklik jempol ke bawah. Untuk yang baru gabung seperti biasanya silahkan subscribe,
dan menyalakan semua tombol loncengnya agar setiap kami memberikan informasi tentang bantuan sosial pemerintah, kalian bisa menjadi orang pertama untuk menonton video ini. Sampai jumpa, salam produktif menuju keluarga sejahtera.